Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Eni Retno Yakut, menginginkan anggota DWP menjadi duta moderasi beragama. Eni juga meminta agar DWP Provinsi maupun PTKN segera menyusun program kerja untuk tahun 2022. Menurutnya, dengan menyusun program kerja akan lebih mudah melaksanakan program tersebut karena sudah direncanakan dari awal. Hal tersebut disampaikannya saat mengisi ngobrol santai dengan anggota DWP di Jakabaring Sport City Palembang 11 November. Eni meminta masing-masing DWP dapat segera menyiapkan time schedule program kegiatan DWP. Dikatakannya, program DWP pusat nantinya akan ada yang bersifat top down sehingga dilaksanakan dari pusat hingga daerah bahkan hingga DWP Kemenak Kabupaten Kota. Menurut Eni, ada beberapa program Kemenak yang juga harus didukung oleh DWP. Salah satunya adalah moderasi beragama. Bagaimana memberikan pemahaman mengenai pentingnya moderasi beragama, apalagi pada masyarakat Indonesia yang multikultural. Untuk itulah, ia meminta agar program kerja DWP yang akan dibuat juga untuk mendukung beberapa program Kemenak tersebut. Program lainnya yang harus didukung yaitu revitalisasi KUA. Menurut Eni, peran Dharma Wanita juga dapat memberikan pemahaman, pembekalan pada Catin bagaimana manajemen rumah tangga, bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Program revitalisasi KUA selain sarana dan prasarana, bagaimana manpowernya juga diperbaiki karena di sana ada figur Catin, pembekalan manajemen rumah tangga, bagaimana komunikasi yang baik, serta menyangoni para calon ibu. Bagaimana Dharma Wanita Persatuan juga bisa berperan membantu menurunkan angka perceraian yang membludak dalam 2 tahun terakhir. Menurut Eni, bukan hanya masalah ekonomi keluarga, walaupun memang juga ada. Namun, bagaimana program DWP bisa menyentuh dan memberikan edukasi mengenai ketahanan keluarga. Bersyukur sekali masih bisa berkesempatan ketemu lagi sama ibu-ibu semua. Dan insya Allah nanti semoga ngobras kita, bukan ngebordir ya, bisa membawa manfaat ya. Dan pastinya saya harapkan bisa lebih menjalin silaturahim kita dengan lebih baik lagi, dengan lebih dekat lagi. Mungkin sebenarnya sih kalau ngobras itu kan harus 2 arah dong ya. Nanti semoga cukup waktunya. Ibu-ibu, ingin sekali saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ini sudah mau akhir tahun. Ya, mau akhir tahun, Desember sebentar lagi, dan 2022 juga insya Allah di depan mata. Saya mengingatkan sekali lagi pada kita semua, pada Ketua Dharma Wanita, terutama ya mau di Kanwil, Kemenak maupun di PTKN untuk memikirkan program kerja 2022. Dibuat mulai dari sekarang, Ibu dibikin time schedule-nya, matriks agenda atau apapun lah namanya ya. Jadi nanti bulan Januari apa, Februari apa, Maret apa, dipaske sama hari-hari besar nasional pun juga tidak masalah. Hal ini sangat memudahkan kita semua, Ibu, untuk melaksanakan program kerja. Kalau memang sudah direncanakan dari awal, jauh lebih mudah. Jadi kita pun juga bisa menyortir apa nih yang pas untuk bulan April nanti. Kemudian nanti pastinya di pusat pun juga kemarin kita sudah membuat ya, Ibu. Insya Allah nanti kalau sudah fix akan kita floor karena ada program-program kerja yang top down, Ibu. Jadi semuanya sampai ke Kemenak kecamatan insya Allah akan terlibat ya. Contohnya itu nanti di bulan April dalam rangka 21 April ya, pas hari Kartini itu kita mau ada tes IVA dan itu mulai dari pusat sampai ke daerah kecamatan barengan nanti kita di hari yang sama. Dan syukur-syukur nanti kita bisa mencetak muri ya, Bu ya. Nah, Bu Ika nih keren banget nih, harus begitu. Satu lagi, Ibu, nggak bosen saya mengingatkan, jangan pernah berhenti untuk melaksanakan program ya. Karena selama ini kalau boleh dibilang Dharma Wanitanya itu bobo manis, sekarang kayaknya sudah boleh lah ya bangun-bangun sedikit ya. Karena program kerja kita, karena kita literally harus membantu keberhasilan program yang ada di Kementerian Agama. Sedangkan kita semua tahu di Kementerian Agama itu sekarang program unggulannya luar biasa banyak. Salah satunya kalau moderasi beragama udah sarapan sehari-hari ya, semua udah tahu dan apa yang harus kita lakukan semuanya udah tahu ya. Tentang penguatan moderasi beragama dulu. Saat ini Ibu, ini program teknisnya ya. Kalau tentang apa konsep dan segala macamnya, saya harap Ibu-ibu sudah menguasai itu pastinya ya. Apalagi di lingkup PTKN untuk bisa menularkannya ke yang lain.
di pusat tuh sekarang semua ASN mulai dari eselon 1 nanti Pak Rektor juga ikut apa Ibu pelatihan ya, TOT Master apa itu Master Training ya untuk penguatan moderasi beragama. Insya Allah keseluruhan ASN di Kementerian Agama juga akan mengalami ini, akan mengikuti itu semua. Nah dari Bu Hilda waktu itu kalau nggak salah ya, bidang 2 rencana kita pun juga akan menggerakkan hal yang sama, nggak berupa TOT mungkin ya, tapi lebih ke pembinaan. Nah ini nanti diharapkan dari kitanya sendiri, DWP-nya sendiri itu punya agen-agen yang bisa ngajarin anggota DWP yang lain tentang apa sih moderasi beragama itu. Seperti apa sih kontra narasi yang harus kita bentuk kalau ada orang yang nggak paham, gagal paham, atau nggak mau paham, ataupun sengaja membelokkan pemahaman tentang penguatan moderasi beragama ini. Itu deh ya Ibu, jangan pernah berhenti berprogram. Banyak banget kalau mau dan intinya Bu, di DWP di semua lini, di semua segmen itu tergantung ketuanya. Kalau ketuanya mau gerak, insya Allah juga akan menggeliat. Kalau diam-diam baik ya jangan berharap itu ada ice breaking di situ ya. Bu Ika ini luar biasa banget loh. Sejak saya datang nih, aduh, ngebut banget ini programnya macem-macem. Ya, aplaus dulu dong. Saya kan bagian ngitik-ngitik aja. Ya Bu ya, ayo bikin ini, ayo bikin itu. Eksekusinya kan tetap di Bu Ika, karena memang itu wewenang beliau ya. Jadi kita bekerja pun juga sesuai sama porsi dan kapasitas masing-masing. Nggak overstepping anybody else. Ya Ibu, tetap stick dengan kapasitas kita. Insya Allah kalau sesuai sama kapasitas kita itu nggak terlalu meninggikan value-nya ataupun tidak terlalu merendahkan, itu pas aja gitu. Dan itu akan membawa sebanyak-banyaknya manfaat dan kebaikan buat semua insya Allah ya. Karena kalau overstepping terlalu tinggi atau terlalu rendah menilai diri sendiri itu juga nggak baik, gitu ya. And then Ibu yang kedua adalah di Kementerian Agama itu ada yang namanya revitalisasi KUA. Ada revitalisasi KUA itu adalah salah satu program unggulan kita. Bukan masalah kita terus ngutik-ngutik KUA-nya, bukan, Bu. Di situ salah satu program yang ada di revitalisasi KUA itu selain untuk sarana prasarananya, itu juga softwarenya, manpowernya juga diperbaiki. Artinya kita tuh pengennya penghulu-penghulu kita itu ya menjadi juru bicara yang paling dekat dengan masyarakat itu banyak berperan dalam satu. Jadi KUA itu tidak hanya tentang kantor urusan asmara, tapi kantor urusan agama. Dan yang paling lebih penting lagi di situ ada binwin catin, Bu. Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Dan ini bukan masalah yang enak-enak, yang lucu-lucu, yang tabu-tabu aja yang diomongin ya. Di situ ada pembekalan tentang bagaimana sih manajemen untuk rumah tangga itu, bagaimana solving problem yang baik, bagaimana komunikasi yang baik. Dan yang paling penting itu nyangoni para calon ibu, yang biasanya calon pengantin itu kan yang dipikirin gedungnya, ininya, dressnya, undangannya modelnya kayak gimana. Tapi lupa, nanti kalau anak sudah punya anak, hamil nih, hamil aja. Karena pencegahan stunting itu dimulai dari dalam kandungan, ya, sampai 1000 hari kehidupan. Nah itu nanti di situ peran serta kita bisa ikut Ibu. Bagaimana kita join dengan masyarakat, maksudnya yang ada di dalam kemasyarakatan yang bisa, ya, dan juga mencegah juga untuk sedikit membantu menurunkan angka perceraian yang lumayan membludak selama 2 tahun terakhir ini. Gitu ya Ibu ya, jadi pernikahan anak pun naik, angka perceraian pun naik gitu. Dan ini sayangnya nggak melulu masalah ekonomi keluarga loh Ibu, walaupun memang ada ya karena di layoff sampai keluarga dari pekerjaannya dan macam-macam, tapi ketahanan keluarga ini bagaimana kita bisa menyentuh itu kan luar biasa. Dan Ibu bisa melakukan itu dari rumah, dari satu tempat dengan Zoom, jadi nggak repot. Jadi no excuse untuk tidak berprogram ya, karena semuanya sudah dipermudah. Dari sini any question Ibu? Katanya ngobras, bukan border. Dari sini any question Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ayo dong, katanya ngobras. Ini santai lagi udah. Pada kesempatan tersebut, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenak RI, Farihah Nizar Ali, meminta DWP dapat aktif untuk mengikuti dan mensukseskan semua program DWP Kemenak. Dikatakannya, DWP Kemenak RI telah menyusun beberapa rencana program di tahun 2022 mendatang. Untuk itulah, perlu dukungan dan keaktifan seluruh DWP dari pusat hingga daerah untuk membantu mensukseskan program tersebut.
Dharma Wanita Persatuan Kemenak Sumsel, Hajah Sumalihah saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mendukung dan mensukseskan program DWP Kemenak. Ia pun akan menggerakkan DWP Kabupaten Kota untuk mensukseskan dan melaksanakan program tersebut. Kegiatan Ngobras dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan Perkemahan Wirakarya Nasional PTK ke-15 di JSC Palembang yang dihadiri oleh Ketua DWP Kemenak RI Farihah Nizar Ali, Ketua DWP Kanwil Kemenak Sumsel Hajah Sumalihah, dan pengurus DWP Kanwil Kemenak Sumsel Indria Sari Abadil, Mardiana Kusrin, Ningsih Armed Dacil, Armila Ali, dan Oktriana Putloro, serta DWP dari PTKN. Miftahul Jannah dan Umu Atia, DWP Kemenak Sumsel melaporkan.